sebelum kita lanjutkan prosesi selanjutnya, kita akan memulai acara ini. Kami mohon izin kepada Ibu Bapak yang terkasih, kami akan berdoa dan memulai dalam suasana kepercayaan Kristen. Kiranya berkenan. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, mari kita angkat satu pujian yang singkat sebelum kita akan berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita angkat pujian ini, biar kiranya boleh menjadi komitmen kita untuk melayani dan menjadi berkat di dalam pun dimanapun kita berada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkata-kata ya Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita tundukkan hati kita dan berdoa. Betapa hati kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di siang hari ini Bapa, oleh karena berkat penyertaan Tuhan yang sempurna setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan Kau himpunkan kami, para pengurus yang akan dilantik, bahkan para pimpinan-pimpinan pusat Gekira yang Tuhan Kau kirim bersama-sama di tempat ini. Bapak, kami akan melanjutkan prosesi selanjutnya. Dan sebelum kami melakukannya, kami mau menyerahkan acara ini dari awal pertengahan selesai. Nah, kami memberkati Tuhan tempat ini. Biarlah tempat ini penuh dengan damai sejahtera Allah. Dan setiap kami yang ada di tempat ini menikmati sukacita yang sempurna daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap para tamu-tamu kami juga hari di tempat ini, biarlah anugerah Allah menyertai mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap para pimpinan-pimpinan kami yang juga tidak ada di tempat ini. Tuhan juga menganugerahkan damai sejahtera bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan prosesi pengukuhan dan pelantikan pengurus Provinsi Banten Gekira Tuhan. Biarlah kiranya kami tabiskan dari awal pertengahan sampai di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta terpilih Borono sudah membawakan kita dalam doa. Dan acara selanjutnya, mari kita saksikan prosesi membawa bendera merah putih, Pataka Gerinda dan Pataka Gekira dipersilakan. Selanjutnya kita akan menyaksikan tarian kreasi dari Sanggar Raksa Budaya.
Terima kasih kepada tim tarian kreasi dari Sangga Raksa Budaya. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin kami undang untuk berdiri. Masih dalam posisi berdiri, menyanyikan Mas Gerinda. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya pembacaan SK dari pimpinan pusat yang akan dibacakan oleh Sekjen Gekira Bapak Nixon. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Gerindra. Prabowo. Prabowo. Terima kasih. Saya akan membacakan SK Pimpinan Daerah Gekira Provinsi Banten dan juga nanti diikuti dengan surat mandat untuk 8
pengurus cabang Gekira se-Provinsi Banten. Dan nanti ketika saya bacakan susunan nama-nama pengurus, Bapak Ibu pengurus langsung mengambil tempat ke depan. Surat keputusan Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya PPBG Gekira nomor 17 garis datar Rep garis miring KPTS garis miring PP garis datar Gekira garis miring Rekap 3 Romawi garis miring 2025 tentang susunan pengurus baru pimpinan daerah Gerakan Kristiani Indonesia Raya Gekira Provinsi Banten, dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya PP Gekira setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan yang pertama, susunan baru pengurus pimpinan daerah Gerakan Kristiani Indonesia Raya Provinsi Banten dengan nama dan jabatan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari surat keputusan ini. Yang kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2025. Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya PP Gekira, Insinyur Pare Jemi Prancis MMA Ketua Umum ditandatangani, Nixon Silalahi ST.M.Ikom Sekretaris Jenderal ditandatangani, Hasim S. Johadikusumo Ketua Dewan Pembina ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 17 garis datar Rep garis miring KPTS garis miring PP Gekira garis miring angka Romawi 3 garis miring 2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang penasehat pimpinan daerah Gerakan Kristiani Indonesia Raya Provinsi Banten. Ketua Dewan Penasehat Andrasoni SM MAP. Wakil Ketua Dr. Jan Samuel Marika SH MA. Wakil Ketua Anton A. Zagota SOS. Anggota Profesor Dr. Insinyur Joko Setianto. Anggota Tommy Karwin BSc STH MA. Anggota Profesor Insinyur Eliot Simangunsong MM PhD. Anggota Advokat Jonathan Kaparolis SH MH MA MTH. Anggota Pendeta John Lekolo MTH. Anggota Donald Power SE. Anggota Jimmy Sabar HP Sitangga. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2025. Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya PP Gekira, Insinyur Pare Jemi Prancis MMA Ketua Umum ditandatangani, Nixon Silalahi ST.M.Ikom Sekretaris Jenderal ditandatangani, Hasim S. Johadikusumo Ketua Dewan Pembina ditandatangani. Selanjutnya saya akan membacakan susunan pengurus dan
nama-nama yang saya sebutkan, silakan naik ke panggung. Lampiran surat keputusan nomor tanggal tentang pengurus pimpinan daerah Gerakan Kristiani Indonesia Raya Kekira Provinsi Banten. Ketua Janse Kauman, Sarjana Ekonomi. Beri aplaus. Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Andika Kauman, SE, MBA. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Erik Sanduk, SPDK, Elwin Halawa, S.Com. Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi, Yopri Mikel Ste George, STH, Mordenik Banyu Urip, Harun Alexandriadi, Zianea Rai. Ketua Bidang Koordinasi Organisasi Partai, Rudi Haryanto Simbajuntak, ST. Ketua Bidang Analisa dan Potensi Kader, Rando Purba. Ketua Bidang Pembinaan Ideologi Partai Gerindra, Pendeta Benjamin Daniel Waroka, STH. B. Wakil Ketua 2 Bidang Politik, Hukum dan Advokasi, Berta Herawati, SH, MKN. Ketua Bidang Hak Asasi Manusia, Ola Sigar. Ketua Bidang Advokasi, Ganda Hutapea. Ketua Bidang Kajian Hukum, Ramai Damani. Ketua Bidang Manifesto Partai Gerindra, Sabrina Yasmin Sumaku. Ketua Bidang Pembinaan Pilar Kebangsaan, Sahat Julian Damanik, Beros Panjaitan. Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa, Teddy Sinaga, SH/MH. C. Wakil Ketua 3 Bidang Hubungan Lintas Gereja dan Kelembagaan, Pendeta Dr. Philip S. Bulolo, SH/MA, MTH. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Lembaga Kekristenan, Pendeta Nasolala Telembanua, STH. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Pelayanan Katolik, Yanita Paulina Silaba. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Pelayanan Protestan, Pendeta Rezeki Gea, STH. Ketua Bidang Penguatan Spiritualitas Karir, Pendeta Sonipati Waru, STH. Ketua Bidang Jaringan Doa, Pendeta Usmanto Samsongko, BBA, STH. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Jaringan Swasta, Pendeta Mia Ayu Lestari, MTH. Ketua Bidang Kerjasama Jaringan NGO, Robert PA, PB Alu, SH, MH. Ketua Bidang Penggalangan Massa, Evangelis Eike Lontaan, STH. D. Wakil Ketua 4 Bidang Pengkajian dan Informasi Strategis, Pastor Robert Stephen Palit Esos. Ketua Bidang Komunikasi dan Humas, Sozanolo Waru, Eskom, MM. Ketua Bidang Pengelolaan Database, Hilkia Utomo, AMAT. Ketua Bidang Wawasan Nusantara, Puji Immanuel. Ketua Bidang Kebijakan Pertambangan, Insinyur Sinar Ginting. E. Wakil Ketua 5 Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan, Dr. Mikhail Joseph Sabto Prasetyo, SE. Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Juliani MM. Ketua Bidang Kesehatan dan Perbaikan Gizi, Dr. Zabelin Anita Etasik, MARS, MPMC, MED. Ketua Bidang Pemberdayaan Kaum Difabel, Otiani Harepa, STH. Ketua Bidang Perlindungan Anak, Tuti Murni Hulu, SPD, STH. Ketua Bidang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Pastor Lydia Palit Jawaparit, Sarjana Psikologi. Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, Ramon Karunde. Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Bencana Alam, Arif Mirjaza. Ketua Bidang Seni dan Budaya Pariwisata, Sony Febrian. Ketua Bidang Koperasi dan Ekonomi Kreatif, Viveriana. Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal dan Perbatasan, Jumanto Francisco Sialahi, ST. Ketua Bidang Sosial dan Perlindungan Fakir Miskin, Lidon Siagian, ST. Sekretaris, Darius
GH Sahelangi. Wakil Sekretaris 1 Franco Niko Patileu. Wakil Sekretaris 2 Siane Wagyu STH. G. Bendahara Desra Natasha Warga Negara SH MH MKM. Wakil Bendahara 1 Kelly Poni Mailo. Wakil Bendahara 2 Patilia Waru STH. Demikian ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2025 pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya PPG Kira Insinyur Pari Jemi Francis MMA Ketua Umum ditandatangani, Nixon Selahi STM Ikom Sekretaris Jenderal ditandatangani, Hasim Joy Hadi Kusumo Ketua dan Pembina ditandatangani. Selanjutnya saya akan menyebutkan nama-nama pengurus 8 PC untuk juga hadir bergabung di depan. Yang pertama, pimpinan cabang Gekira Kota Tangerang Selatan, Sandra Hartono MA Ketua PC Gekira, Priska Sia Wakil Ketua, Ida Gunadi Sekretaris, Victoria Pantororing Wakil Sekretaris, Iwan Setiawan Bendahara. Pimpinan cabang Gekira Kota Tangerang, Erna Rotelia Pisporo SH MKN Ketua PC Gekira Kota Tangerang, Doris Gloria Sitorus SH MKN Wakil Ketua, Wiwin Elokasi Priyati SH MKN Sekretaris, Juliana SH MKN Bendahara. Pimpinan cabang Gekira Kabupaten Tangerang, Pendeta Mikael S. Yahan STH Ketua PC Gekira Kabupaten Tangerang, Pormanueli Tambunan SH Wakil Ketua, Yusuf Marwoto Wakil Ketua, Oktavianto MI Pardede Sekretaris, Firma Marimbalo Napitipulu Wakil Sekretaris, Idawati Bendahara, Wilhelmina Laura Wakil Bendahara. Pimpinan cabang Gekira Kota Cilegon, Pandita Dr. Paul Kristiono SE MTH Ketua PC Gekira Kota Cilegon, Boston Ambarita Wakil Ketua, Maria Chandra Sekretaris, Sri Hartini Werdiningsi SE Bendahara. Pimpinan cabang Gekira Kota Serang, Pendeta Muda Coragio Valentino STH Ketua PC Gekira Kota Serang, Effendi Bayane Wakil Ketua, Erika Ayu Setia Wardani MD Keperawatan Sekretaris, Titik Lestari Bendahara. Pimpinan cabang Gekira Kabupaten Serang, Evangelis Hari Puanto Ketua PC Gekira Kabupaten Serang, David Petrus Sumlang Wakil Ketua, Marcelina Febrianti Siregar Sekretaris, Lukas Kusono Ari Wibowo Bendahara. Pimpinan cabang Gekira Kabupaten Pandeglang, Pendeta Kasedu Gawe Niga STH MA MTH Ketua PC Gekira Kabupaten Pandeglang, Eston Hutagalung Wakil Ketua, Oteniem Mendropa SPDK Sekretaris, Sabet Paulina Marbun Wakil Sekretaris, Marnius Harepa Bendahara, Frida Rambu Lida Kasedu SAB Wakil Bendahara. Pimpinan cabang Gekira Kabupaten Lebak, Zebi Joshua Tikoalu Ketua PC Gekira Kabupaten Lebak, Brenda Yusensi Ua Wakil Ketua, Theo Gerner Sekretaris, Herwanto Sarjana Ekonomi Bendahara.
Terima kasih kepada pimpinan Pusat Sekjen Kekira Bapak Nixon Silalahi. Selanjutnya pengukuhan dan penyerahan SK pengurus oleh Ketua Umum Bapak Farid Jamie Francis. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudari yang akan kami lantik, bersediakah saudara-saudari menjadi pengurus pimpinan daerah dan pengurus pimpinan cabang Gerakan Kristiani Indonesia Raya di Provinsi Banten? Bersediakah saudara-saudari melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Gerakan Kristiani Indonesia Raya organisasi sayap Partai Gerindra? Apakah saudara-saudari sekalian siap untuk dilantik sebagai pengurus pimpinan daerah dan pengurus pimpinan cabang Gerakan Kristiani Indonesia Raya di Provinsi Banten? Terima kasih. Berdasarkan pernyataan saudara Ketua dan pengurus pimpinan daerah dan pengurus pimpinan cabang Gerakan Kristiani Indonesia Raya di Provinsi Banten yang hadir, maka di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan hadirin sekalian, saya selaku Ketua Umum PP Kekira dengan inisial resmi melantik saudara-saudari sekalian sebagai pengurus pimpinan daerah dan pengurus pimpinan cabang Gerakan Kristiani Indonesia Raya di Provinsi Banten masa bakti 2025-2030. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari sekalian. Penyerahan petakan bendera Kekira. Saya Farid Jamie Francis selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Kekira menyerahkan petakan Kekira ini untuk dikibarkan di seluruh wilayah Provinsi Banten. Saya meminta dengan sungguh-sungguh agar seluruh pengurus dan anggota Kekira Banten berjuang keras mendukung dan mensukseskan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan menangkan pemilu tahun 2029. Menangkan Partai Gerindra, menangkan Prabowo Subianto untuk periode kedua. Siap. Saya bersama pengurus dan anggota Kekira Provinsi Banten akan menyebarkan petakan Kekira di seluruh wilayah Provinsi Banten. Gerindra menang, Presiden Prabowo 2 periode. Kekira Banten siap memenangkan Partai Gerindra dan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2 periode. Baik, selanjutnya foto bersama.
pengurus Kekira Banten, pengurus pimpinan pusat, dipersilakan untuk mengambil posisinya. Oke. Boleh dilihat kameranya ke depan. Berikan senyum yang terbaik sebagai tanda semangat hari ini sudah dilantik. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik hari ini. Selamat menjalankan tugasnya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Berdiri tegak, lakukan yang terbaik bagi bangsa tercinta. Ya, kalau sudah selesai bersama Bapak Ibu boleh sesuai Kira bangun semangat berkarya, kira maju melangkah bersama, berdoa bekerja dalam kasih yang nyata untuk pergerakan Indonesia Raya. Berdiri tegak, lakukan yang terbaik bagi bangsa tercinta. Adil dan damai, makmur sejahtera, tanah air yang jaya. Kira bangun semangat berkarya, kira maju melangkah bersama, berdoa bekerja dalam kasih yang nyata untuk pergerakan Indonesia Raya. Kira bangun semangat berkarya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang terhormat Gubernur Banten Bapak Andasoni sekaligus Ketua DPD Gerindra Banten atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua PP Kekira Bapak Fari Francis. Yang terhormat Sekjen PP Kekira Bapak Nixon Silalahi. Yang terhormat Bapak Ibu fraksi Gerindra seprovinsi Banten yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus DPD Gerindra Banten, pengurus DPC Gerindra Kota dan Kabupaten seprovinsi Banten. Yang terhormat Ketua PPIR saya partai. Yang terhormat Ketua Bira saya partai. Yang terhormat Ketua Kesira saya Partai Gerindra Ibu Lista. Yang terhormat Ketua Tidar saya Partai Gerindra atau yang diwakili. Yang terhormat Bapak John Lekolo sebagai penasehat. Yang terhormat Bapak Anton sebagai penasehat, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Pertama-tama tentunya patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada
Ketua Umum PPG Kira Bapak Farid Francis dan Sekjen Bapak Nixon Cilalai atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai Ketua PDG Kira Provinsi Banten, dan tentunya kepada teman-teman pengurus yang sudah dipercayakan dan ditunjuk untuk menjadi pengurus di PDG Kira Banten dan PC Kira Banten. Terima kasih atas kepercayaannya. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa ke depan kami akan berusaha untuk menjadikan Gekira Banten sebagai sayap partai yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat Banten, terutama untuk mendukung program ketahanan pangan dan membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui kelompok tani dan nelayan yang sedang kami bicarakan dan kami diskusikan dengan Bapak Gubernur Bapak Anderson. Saat ini kami sudah berdiskusi dengan pihak Bulog untuk bisa menjadikan Provinsi Banten salah satu uji coba untuk pemberdayaan lahan 1.000 hektar untuk petani dalam rangka mencapai kualitas panen dengan harga 6.500. Awalnya itu akan dilaksanakan di 3 daerah di Jawa Tengah, tapi kami memohon supaya salah satu uji coba dilaksanakan di Banten, dan sudah disetujui oleh Pak Andra. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan di Banten sesuai dengan program Partai Gerindra agar ke depan kita bisa meraup suara 30% Partai Gerindra di parlemen. Ya. Maka kami Gekira Banten akan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan Gekira Banten, siap memenangkan Partai Gerindra dan Bapak Prabowo sebagai Presiden 2 periode. Gekira Banten siap memenangkan. Gekira Banten siap memenangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Gekira tetap Gekira, sekali Gerindra tetap Gerindra. Baik, terima kasih kata sambutan dari Ketua Pimpinan Gekira Banten. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan pengarahan Gubernur Provinsi Banten yang diwakili oleh Bapak Subang Kesbangpol Provinsi Banten. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mewakili beliau, Pak Gubernur Banten. Tadinya beliau mau hadir karena ada sesuatu hal di rumah dinas. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena di Pendopo ada tamu. Mungkin ada beberapa hal yang beliau titipkan kepada kami, karena salah satunya mungkin karena di negara kita beragam kebudayaan, agama, dan ini kita saling menjaga. Mungkin yang terhormat Ketua Umum Gerindra Pak Peri, yang terhormat Pak Nixon Cilalai, yang saya hormati Ketua DPD Gekira Provinsi Banten serta pengurus yang barusan dilantik. Kami mungkin atas nama pemerintah Provinsi Banten mengucapkan selamat dan mudah-mudahan sukses selalu. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera.
Terima kasih kepada Bapak Subang Kes-Pol Provinsi Banten atas kata sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum PP Gekira oleh Bapak Farijemi Francis. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kesbang Pol Provinsi Banten dan seluruh jajarannya, Pak Sekjen dan Ibu Tony dari DPP dan teman-teman DPP dari pengurus pusat Gekira, teman-teman dari pengurus daerah, saya lihat ada Pak Rizwan dari pengurus DKI Jakarta, teman-teman seluruh pengurus yang hadir di tempat ini. Saya juga ingin menyapa para pimpinan Dewan Penasihat Pengurus Daerah Gekira, Pak Pendeta, teman-teman semua, Anda pantau yang selama ini berjuang bersama-sama kita. Secara khusus kepada Pak Yan dan seluruh jajarannya yang baru dilantik, baik pengurus daerah di Provinsi Banten maupun seluruh pengurus cabang yang ada di Provinsi Banten. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Maaf karena saya terlambat tadi perjalanan dari Banten. Saya berpikir ada waktu untuk pulang ke rumah ganti baju. Kalau saya pakai baju seperti Pak Sekjen, Pak Nixon ini, tapi tidak sempat. Saya antisipasi pakai baju putih saja. Tadi pinjam ini pinnya Gekira. Itu minta maaf kalau saya tidak pakai seragam, karena memang baru saja tiba dari provinsi atau di Batam, saya juga lupa teman-teman dari fraksi DPRD, anggota DPRD di provinsi, kabupaten, teman-teman pengurus PD Gerindra Banten, ada teman-teman dari saya, Partai Gerindra Banten, Kesira, Tidak, dan teman-teman sesama pengurus partai. Bapak Ibu, teman-teman pengurus, mungkin ada yang bertanya, ini ketuanya ini siapa nih? Karena baru ada yang bergabung. Saya Pak Francis, saya bergereja di gereja masih di Timur Bukit dari NTT. Saya sempat 2 periode sebagai anggota DPR RI. Saya sempat diberikan kepercayaan sebagai ketua Komisi 5 yang membidangi infrastruktur di DPR RI. Saya juga sempat diberikan kepercayaan sebagai ketua fraksi di MPR RI dan pimpinan di DPR RI, pimpinan fraksi di DPR RI. 2020 saya dipercaya oleh Menteri Pertahanan waktu itu dijabat oleh Pak Prabowo untuk membenahi BUMN di bawah binaannya Kementerian Pertahanan, yaitu Asabri. Saya sebagai komisaris utama di situ untuk membenahi persoalan berkaitan dengan finance di Asabri. Saya masuk itu 14 triliun itu Asabri dalam catatan rugi, dan bersyukur selama 4 tahun ini saya di situ Asabri sudah mulai pulih. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan juga sekarang sebagai Presiden sudah menyampaikan bahwa Asabri sedang lagi dalam proses sehat. Ini salah satu karya yang diberikan kepada kita, ya.
partai, bangsa, dan negara. Saya baru saja minggu lalu juga diberikan amanah oleh Presiden untuk menjadi Deputi Investasi dan Pengusahaan di Badan Otorita Batam. Jadi kalau dulu namanya otorita, sekarang itu namanya Badan Pengelola Batam. Batam sebagai deputi di sana. Ya, bersyukur bahwa kita mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan, dan mohon doa teman-teman dikira untuk penugasan yang baru, walaupun saya tetap masih sebagai wakil komisaris utama di PT Asabri. Sebelumnya komisaris utama, sekarang saya wakil komisaris utama. Saya juga dibantu sama komisaris kita punya selama ini di PT Asabri. Itu mungkin kenalan singkat bagi pengurus yang baru. Saya mengucapkan selamat kepada semua pengurus yang dilantik. Tadi komitmen kita untuk memenangkan Partai Gerindra. Selama ini di dinamika politik, kalau presidennya dari partai tertentu, itu partainya juara satu, pemenang. Betul atau tidak? SBY presiden, Demokrat nomor 1. Jokowi presiden yang diusung oleh PDP nomor 1 di legislatif. Prabowo presiden, kita masih nomor 3. Dan begitu maka mari kita sama-sama melalui saya partai ini kita bergerak, kita berjuang untuk tidak hanya kita menangkan Prabowo sebagai presiden, tapi kita juga bergerak untuk bersama-sama menangkan Partai Gerindra, terutama di provinsi Banten, terutama di kabupaten kota di mana kita berjuang dalam kepengurusan PD, PC, Dikira. Yang ketiga, saya ingin sampaikan selalu dalam banyak kesempatan bersama-sama dengan teman-teman pengurus di seluruh Indonesia, pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kita semua, kader-kader Dikira, kader-kader Kristiani, Protestan, Katolik, untuk kita menjadi juru damai. Kita lebih berbeda dengan orang lain. Kita jangan lupa identitas kita adalah membawa nama gerakan Kristiani di sini. Identitas kita adalah Kristiani. Untuk itu maka kita selalu diminta untuk menjadi juru damai. Kalau orang menghujat, kalau orang menjelek-jelekan, kalau orang menghina, kalau orang jelek-jelekin kita, Pak Prabowo selalu memberikan disiplin aja. Kita tidak boleh ada dari kader-kader Dikira yang tampil di depan untuk ikut terlibat konfrontasi, apalagi menyebarkan hoax, ya, atau memulai dengan ungkapan-ungkapan negatif, ungkapan-ungkapan permusuhan. Pak Prabowo mengatakan bahwa kita harus tampil sebagai juru damai. Apakah teman-teman pengurus bersedia untuk menjalankan pesan ini kepada seluruh pengurus-pengurus yang ada di bawahnya? Ini bagian dari pesan Pak Prabowo kepada kita dalam banyak kesempatan. Pak Prabowo juga selalu menyatakan bahwa 1000 kawan itu terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Apa artinya? Bahwa kader-kader Dikira,
Politik itu adalah politik bersahabat. Politik itu adalah politik yang harus bisa merangkul. Politik itu adalah politik yang memaafkan. Itu yang selalu Pak Prabowo, Pak Hasim, Ketua DPR kita menyampaikan seperti itu. Kita harus juga menjadi garang dan terang. Kalau kita ini kan tidak terlalu banyak di Partai Gerindra. Kita adalah bagian dari kader-kader Gerindra yang minoritas. Tetapi kita harus memberi warna. Kalau kita diberikan kepercayaan mulai dari yang kecil sebagai pengurus cabang, lakukan yang terbaik, lakukan yang bisa kita buat sesuai dengan kemampuan dan potensi kita. Saya 2009 pertama kali menjadi anggota DPR RI, tidak punya jaringan. Saya bukan pengurus pusat, saya bukan pengurus pusat, saya bukan pengurus daerah. Tidak ada orang yang saya kenal di Jakarta. Tapi selagi kita mendapatkan kepercayaan, kita lakukan yang terbaik, dan partai pimpinan-pimpinan tidak tutup mata dengan apa yang kita lakukan. Saya tadi sampaikan, jadi anggota DPR RI diberikan kepercayaan sebagai ketua Komisi 5. Ketua Komisi 5 itu memiliki infrastruktur. Jangankan menjadi ketua, jadi anggota saja sekarang ini masuk Komisi 5 itu susahnya bukan main. Susahnya bukan main, karena ini adalah komisi yang membidangi infrastruktur, komisi yang membidangi tentang transportasi, komisi yang membidangi tentang pembangunan daerah-daerah tertinggal. Jadi pasti banyak anggota DPRD yang mau masuk ke situ. Saya diberikan kepercayaan sebagai ketua di tempat itu. Tidak hanya itu, saya diberikan kepercayaan sebagai ketua fraksi, jadi menjabat ketua Komisi 5, tetapi juga diberikan kepercayaan sebagai ketua fraksi. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua pengurus, selagi kita diberikan kepercayaan, walaupun di pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus daerah, ya, kasih tunjuk bahwa kita berbeda, kita bisa memberikan warna, kita bisa berjuang bersama, ya, dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Seringkali banyak di antara kita yang hanya mau jadi pengurus, tetapi minta maaf tidak aktif dalam kepengurusan. Bagaimana kita memberikan warna, bagaimana kita memberikan terobosan-terobosan kalau kita tidak bisa memberikan warna kepada pengurus-pengurus kita di cabang dan pengurus-pengurus kita di. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga bahwa kira itu adalah sayap partai yang strategis di Gerindra. Kenapa strategis? Karena hanya ada beberapa sayap atau relawan-relawan yang SK-nya atau surat keputusannya itu ditandatangani langsung oleh ketua umum, ketua dewan pembina, sekjen Partai Gerindra di pusat, ditandatangani. Ada banyak ya, relawan-relawan, ada banyak yang mengatakan sayap-sayap partai, tetapi hanya beberapa sayap partai yang diundang kalau Gerindra ada rapat pimpinan nasional atau rapat kerja nasional atau rapat-rapat sejenisnya, itu sebagai peserta atau sebagai pemicu. Jadi
teman DPP itu mengadakan rakernas, itu wajib pasti diundang, atau rapat pimpinan nasional pasti diundang. Begitu juga di tingkat daerahnya, baik di DPD. Dengan demikian maka kita adalah organisasi sayap partai yang strategis. Kira-kira tempat untuk kita bersama-sama menyiapkan diri untuk menjadi pimpinan baik itu di tingkat legislatif maupun di tingkat eksekutif. Saya dalam banyak kesempatan dengan Bung Sekjen itu memberikan rekomendasi kalau ada kader-kader kita yang terbaik untuk maju sebagai anggota DPRD di tingkatnya, baik di cabang, ya, di kabupaten, pengurus daerah di provinsi, ya, maupun di pengurus pusat. Kita memberikan rekomendasi yang mau maju di legislatif, yang mau maju di eksekutif, baik itu gubernur, baik itu bupati, wali kota. Teman-teman semua, dengan kita sebagai organisasi sayap yang strategis, kita diminta untuk menyiapkan diri kita. Ada pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh DPD atau PC Gerindra, supaya kan ikut. Apalagi kalau diundang hadir untuk mengikuti pembinaan di tingkat nasional, apakah itu di GMD, Gerindra Masa Depan, atau program-program kaderisasi di tingkat pusat. Kita biasanya juga memberikan rekomendasi untuk kita punya kader-kader terbaik untuk bisa ikut pelatihan, dan itu tercatat sebagai kader yang mendapatkan sertifikasi di tingkatannya masing-masing. Kita sebagai organisasi sayap strategis, ya, mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut pembinaan-pembinaan seperti tadi. Yang kedua, kita juga sebagai organisasi sayap strategis untuk menjadi jembatan bagi umat-umat kita Kristiani. Kita diminta untuk dicorong. Kalau bukan kita, siapa lagi? Waktu pemilu presiden dan pemilihan umum Gerindra diserang karena kita dekat dengan partai-partai kiri, kita dekat dengan partai yang minta maaf yang dekat dengan FPI, kita dituduh sana dituduh sini. Banyak kader-kader dikira yang melarikan diri. Padahal sebenarnya kitalah yang harus bisa menjelaskan kepada orang-orang yang tidak paham, yang menuduh kita bahwa kader partai, bahwa Gerindra itu aliran kiri. Kita yang tahu, kita tahu siapa Pak Prabowo, warga Pancasila, ya kan? Pak Prabowo punya kakak seorang Katolik. Nanti Pak Prabowo punya adik Pak Hasim sebagai orang Kristen Protestan. Pak Prabowo Muslim. Ini adalah keluarga Pancasila. Bagaimana mungkin seorang Pak Prabowo bisa meninggalkan kita semua? Tetapi tidak banyak di antara kita yang bertahan pada saat itu. Dan sekarang kita bisa menang Pak Prabowo. Saya sebagai pengurus pusat kira menyampaikan terima kasih kepada semua kita yang tetap bertahan, ya, bahwa kita punya pemahaman itu. Orang banyak menuduh pada saat itu Pak
Prabowo dekat ke kiri, dekat ke kiri. Nanti kalau Pak Prabowo dekat ke kanan, bilang kita dekat ke kanan. Padahal Pak Prabowo mau merangkul semua. Kita bisa menyaksikan bagaimana pada saat Pak Prabowo menjadi presiden, kemudian menyusun pembantu-pembantunya dengan merangkul semua. Bahkan orang-orang yang dulu menjelek-jelekan, bahkan orang-orang dulu yang menghina, bahkan orang-orang dulu yang menyerang Pak Prabowo rangkul semua untuk kepentingan pembangunan bangsa. Ada banyak di antara kita, banyak juga yang WA ke saya, banyak juga yang menurut saya mengatakan begini begitu, ini orang dulu begini, ini orang itu begitu, dulu serang kita habis-habisan, sekarang menjadi bagian dari pemerintah Pak. Tidak Pak. Kita harus menjadi bagian kader yang menjadi ujung tombak, menyatukan, mendamaikan. Pak Sekjen dan teman-teman lain kadang-kadang gerah juga. Tapi saya kira teman-teman sabar. Ya. Pak Prabowo, pimpinan Partai Gerindra itu tidak akan meninggalkan kita. Ya. Sabar saja. Itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai pengurus. Yang terakhir, pesan saya dan juga bersama-sama dengan pengurus pusat kepada seluruh PD-PD PC yang baru dilantik. Saya kira baik tadi Pak yang sudah punya program ya sebagai pilot proyek untuk mengelola lahan pertanian dengan menghasilkan padi dan bisa menjual dengan harga membeli dengan harga 6.500. Itu bagian dari program swaspodanya Pak Prabowo. Bagian dari program swaspodanya. Kita harus sukseskan itu. Itu bisa menjadi andalan bagi pengurus PD Kekira di Banten dan di seluruh kabupaten lain. Tidak usah banyak program. Yang penting satu, jangan lupa sebagai pengurus Kekira di Banten, kabupaten, cukup 1 bulan, 2 bulan buat ibadah bersama untuk kita bisa kumpul. Kita punya pendeta-pendeta di sini. Ayo, ya media kita untuk bersekutu di situ, saling mengingatkan. Kita beribadah, minta saja ruangan di sini untuk kita bisa beribadah, atau minta biar kita bisa bergiliran di kabupaten kota yang lain untuk kita pakai media kita untuk bersekutu, untuk kita bisa membaca, untuk kita bisa saling berbagi. Saya cerita di sini. Kita di DPP juga menjalankan itu. DPP dalam 3 bulan, kadang pas ada momen-momen tertentu ketika. Tapi itu amat sangat penting karena itu adalah bagian kenapa Kekira ada. Tidak hanya kita berjuang kampanye sekampanye, tapi kita mohon supaya Tuhan ada, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan wise kebijakan kepada para pimpinan kepada kita. Yang kedua, ada program dan strategis yang juga kita bisa lakukan untuk advokasi pada kita punya saudara-saudara yang mungkin karena persoalan miskomunikasi, banyak rumah ibadah kita yang kadang-kadang juga tidak memenuhi mekanisme aturan karena tidak tahu dan sebagainya. Kita bisa coba konsultasi. Apalagi kita punya teman-teman di sini banyak dari DPD, DPD Kabupaten untuk bisa melengkapi syarat-syarat, mendampingi dan sebagainya.
kita bisa membantu dalam bentuk itu. Yang ketiga ada aksi-aksi Natal. Tidak usah tiap bulan, mau pasca, mau Natal atau acara apa, ya kita kumpul-kumpul uang sedikit, terus juga bisa kita bantuan kepada para anggota DPR, ya, kepada kita punya kepala-kepala daerah, ya, kepada teman-teman kita yang mau berbagi, ya, kepada anak-anak, panti asuhan, kepada orang-orang tertinggal dan sebagainya. Berbagi kasih, tidak hanya doa, tapi kita juga mau berbagi. Tidak hanya kita advokasi saja, tapi tidak ada kita punya aksi nyata. Itu 3 hal yang amat sangat penting. Dan yang terakhir, saya minta kepada semua kita, pengurus di setiap tingkatan melaporkan diri kepada pengurus-pengurus Gerindra yang ada di kabupaten kota. Jangan sampai ketua atau pengurus cabang, ini kalau DPD sudah tahu kan, tidak tahu, itu repot, pasti tidak akan mudah. Kita harus bisa melakukan yang terbaik untuk pengurus-pengurus yang ada di sini. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya, pimpinan pengurus pusat Gerindra, orang-orang penting Gerindra itu dari dapur sini. Ya, Profesor Dasko itu dari negeri Banten sini. Ya, kalau kita tidak punya warna, tidak ada aktivitas, tidak kegiatan, nanti ketemu sama saya pasti bilang begini, Pak Profesor Dasko. Gerindra di sana itu, minta maaf saya pakai itu biasa nanti. Gerindra di sana, Gerindra di sana itu tidak ada aktivitas apa, sudah dilantik. Profesor Dasko itu kita punya pimpinan, kadang-kadang langsung menyampaikan kepada kita semua di Jakarta. Ada juga sekjen nanti Gerindra Pak Musani di Selatan. Untuk itu maka saya minta koordinasi. Ada aktivitas kita kira undang saja. Undang saya DPC, soal nanti mau datang, soal tidak datang itu soal pemilihan. Ya kan? Kalau ada kegiatan, kasih tahu di pusat, mungkin kalau kita ada, ya kita juga kasih tahu sama gubernur, atau DPD, ya, terus sekretaris, yang kebetulan anggota DPR kabupaten. Sekretaris ini ada yang Pak Despon kan? Ada Pak Despon. Bersyukur, siapa namanya? Bu Anissa bisa menjadi termuda. Ini temannya anak saya, Anissa. Bersyukur anak saya juga kemarin terpilih sebagai wakil wali kota di Kota Kupang. Anak muda, umurnya 25 tahun, sama dengan Anissa. Dia sebagai wakil wali kota termuda seluruh Indonesia. Wow. Wakil wali kota termuda se-Indonesia. Nah, kita juga siapkan kader-kader muda kita untuk suatu saat bisa menjadi pemimpin baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPR. Saya kira itu saja, Bapak Ibu, saudara yang saya sampaikan. Kami juga mohon doanya, ya, doakan seluruh pengurus-pengurus Gerindra di pusat, sekjen, Kodi yang ada di sini, semua kita, untuk supaya kita bisa menjadi jembatan bagi semua kita semua. Juga saya juga berdoa, ya, sebagai amanah baru di Batam. Di Batam ini dia kecil tapi juga trade zone, di daerah perdagangan bebas pajak. Di sana itu ada sekitar 150-an kawasan industri besar. Ada kawasan ekonomi khusus, ada beberapa program strategis nasional Presiden di sana, belum industri galangan kapal terbesar di seluruh
Indonesia, ada di Batam, dan saya dipercayakan oleh Pak Gubernur untuk menjadi deputi investasi dan perusahaan dengan target tertentu. Jadi mohon doanya, kita percaya bahwa kalau kita kompak, kita terus mengenalkan Tuhan, maka pasti ada jalan untuk kita bisa mencapai target-target ini. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi, selamat berjuang, selamat pengurus-pengurus yang berarti. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Gerindra Prabowo, Gerindra Prabowo. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum PPD Kira Bapak Farijemi Francis. Baik saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah yang luar biasa. Semuanya boleh berjalan dengan baik, dan tadi karena sudah dibuka dalam doa, dan kita juga akan tutup dalam doa. Mohon izin untuk kita pada saat ini kami akan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mohon izin kita semua, dan terima kasih untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan hati kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu tidak terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena rencana Tuhan. Bapak, kami bersyukur kepada Engkau kalau pada saat ini telah dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan pimpinan daerah Gekira Provinsi Banten bersama dengan seluruh jajaran dan semua pimpinan cabang se-Provinsi Banten. Kami bersyukur semua boleh terlaksana dengan baik, dan kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati, yang senantiasa menolong, yang senantiasa memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin, bagi baik tingkat provinsi maupun cabang daripada Gekira di tiap-tiap cabang-cabang yang ada. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan hikmat sehingga Gekira ini boleh berdampak, boleh menjadi garam dan terang bagi Provinsi Banten ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau Allah yang pelihara sehingga semuanya boleh senantiasa berjalan dengan baik. Dan kami berdoa biarlah Gekira ini juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pimpinan-pimpinan yang boleh hadir pada saat ini. Secara khusus untuk seluruh partai Gerindra yang ada bersama-sama dengan kami, pengurus-pengurus yang ada. Mari juga Tuhan Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menolong dan menopang, sehingga
Partai Gerindra juga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk pimpinan pusat daripada Gekira. Kami juga berdoa untuk Pak Fari Francis. Engkau Tuhan yang memberkati. Kami berdoa biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa tercurah atasnya, sehingga apa yang sudah Tuhan percayakan beliau boleh pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan bangsa ini ya Tuhan, dan itu semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pimpinan pusat sampai kepada pimpinan cabang, semua diberkati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami berdoa biarlah kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa memimpin kami, seperti kami tiba di tempat ini dengan selamat. Demikian kami berpisah, demikian kami pulang dengan keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah kami, Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat. Kami memberkati setiap pimpinan-pimpinan yang sudah dilantik hari ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa boleh tercurah dan senantiasa menyertai. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiran. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan.